Hey semuanya, kembali lagi di BTT Harana Kaisar. Part yang tak berujung seperti halnya lautan api Xiaoyan kan? Mimin ucapkan terima kasih ya bagi yang udah setia sampai sejauh ini. Oke, tanpa banyak jurus pembuka, langsung saja kita sikat ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah memberi instruksi kepada Longyan, Xiaoyan menuju wilayah misterius yang penuh jebakan mematikan. Di balik kehampaan, tersembunyi koridor penuh titik api yang bisa membakar tubuh menjadi abu. Meski tubuhnya kuat, Xiaoyan tetap terluka oleh serangan mendadak dari api ilusi. Setelah melalui ujian mematikan ini, ia akhirnya mencapai sebuah pusaran hitam. Gerbang menuju tempat yang lebih berbahaya. Ternyata, lorong yang hampir merenggut nyawanya hanyalah awal dari sebuah ujian. Di hadapan mata Xiaoyan, tiba-tiba muncul pemandangan yang bagaikan ilusi fata morgana. Pegunungan membentang tanpa akhir, pepohonan, bunga, dan rerumputan tumbuh subur penuh kehidupan. Bahkan terdengar suara raungan binatang dari kejauhan, seolah menggambarkan suatu alam yang hidup dan bergairah. Di bawah kakinya, bunga-bunga putih bermekaran, bergoyang ditiup angin dengan aroma segar. Pemandangan ini seharusnya bisa membuat siapapun merasa tentram. Bahkan begitu mirip dengan gambaran planet biru yang hampir dilupakan di dasar hati terdalam Xiaoyan, planet asalnya. Ia pernah membayangkan bahwa tempat ini akan penuh dengan kekacauan atau merupakan lautan api yang mengerikan. Namun kenyataan yang ia lihat sungguh di luar dugaannya. Apakah ini adalah wujud dari keinginanku di dalam hatiku? Gumamnya. Namun meski penuh tanda tanya, pemandangan itu tetap membuat Xiaoyan tertegun beberapa saat, hingga akhirnya ia perlahan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Begitu telapak kakinya menyentuh tanah, dalam sekejap api menyebar liar ke segala arah. Dalam hitungan detik, seluruh dunia di hadapannya berubah drastis. Bunga-bunga putih di bawah kakinya ternyata bukanlah bunga, melainkan ribuan tulang belulang berwarna putih yang menyeramkan. Pegunungan yang megah ternyata hanyalah tumpukan tulang-tulang binatang raksasa. Sungai yang mengalir lembut pun ternyata adalah aliran magma yang mendidih. Ini adalah tanah tandus abadi yang telah terbakar entah sudah berapa juta tahun lamanya. Tanah api yang tak pernah padam. Kehidupan semu yang sempat tamak tadi, semuanya berubah menjadi lautan api setelah langkah Xiaoyan mendarat. Api membakar segalanya, mengubah tempat ini menjadi dunia penuh kobaran. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Bahkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi karena panas yang begitu mengerikan. Suhu di tempat ini benar-benar mencengangkan. Hanya mereka yang memiliki pusaka pelindung, tubuh fisik yang sangat kuat, atau yang paling utama memiliki pemahaman dan afinitas mendalam terhadap api, yang berani melangkah ke tanah terbakar abadi ini. Jadi, beginikah rasa dari kehancuran mutlak itu? Gumam Xiaoyan. Ia teringat ucapan sang ratu. Api nomor 1 dalam daftar ini, yaitu jantung api pemusnah, adalah api dengan daya kehancuran paling ekstrim dan paling mendominasi. Xiaoyan sendiri memiliki 3 jantung api di dalam tubuhnya, sehingga api-api di sekitarnya pun menyambutnya dengan hangat, seperti menyambut rajanya. Ini cukup membuktikan bahwa api-api ini menganggap Xiaoyan sebagai raja api. Namun, ia tidak langsung bertindak gegabah, karena masih belum yakin apakah ini hanya ilusi atau kenyataan. Baru setelah merasakan kehadiran nyata api-api ini yang mendekat dengan sukarela, ia perlahan melangkah maju. Ternyata, tempat ini adalah ruang nyata. Api yang ada di sini sudah melahirkan kesadaran spiritual. Xiaoyan melangkah perlahan, tidak terburu-buru. Setelah berjalan tidak terlalu jauh, ia melihat lapisan demi lapisan gelombang api bergulung-gulung di depan sana. Di dekatnya, ia melihat beberapa sosok yang duduk bersila dalam kondisi mengenaskan. Mereka semua bertelanjang dada, dengan kulit penuh luka bakar yang parah. Begitu mendekat, Xiaoyan segera merasakan hempasan kekuatan dari gelombang api tersebut. Ini jelas bukan sembarang gelombang api. Tubuh biasa jelas tak akan sanggup menahan panas dan tekanan ini. Saat Xiaoyan semakin dekat, beberapa sosok memandang ke arahnya dengan tatapan penuh sinis. Namun, saat kekuatan jiwanya menyapu mereka, Xiaoyan segera menyadari bahwa nafas kehidupan mereka sangat lemah. Mereka memandangnya bukan karena kesombongan, melainkan karena ketakutan akan dimanfaatkan saat mereka lengah. Xiaoyan hanya menatap mereka sekilas, lalu langsung melangkah ke dalam gelombang api yang mematikan itu. Angin kehancuran mutlak di tempat ini terlalu kuat. Semua pelindung kami sudah hancur. Tak mungkin bisa melewati tempat ini. Kecuali ada orang di depan yang menahan badai ini, barulah kami punya sedikit harapan. Lihat dia.
Api-api mengelilinginya. Mungkin dia memang punya kesempatan. Jika kita ingin melewati tempat ini, satu-satunya cara adalah mengikuti di belakangnya. Begitu Xiaoyan masuk ke lebih dalam, sosok-sosok itu pun berdiri satu persatu. Awalnya mereka masih sedikit ragu dan tidak langsung menyusul. Namun, saat melihat Xiaoyan melangkah puluhan langkah tanpa goyah sedikit pun, mereka akhirnya mulai mengikuti. Gelombang angin kehancuran mutlak yang menghantam tubuh Xiaoyan tampaknya tidak memberikan dampak apapun. Tetapi sesungguhnya, kenyataannya berbeda. Tubuh Xiaoyan sedang dihancurkan dengan sangat brutal dari dalam. Hanya saja kecepatan pemulihannya begitu cepat, sehingga dari luar terlihat seolah tubuhnya tak mengalami apa-apa. Sungguh angin penghancur yang luar biasa. Jika bukan karena tubuhku adalah tubuh keabadian fisik 9 bintang, aku tak akan sanggup melangkah sejauh ini. Saat Xiaoyan menoleh, ia melihat beberapa orang mulai mengikutinya dari belakang. Karena tubuh Xiaoyan menahan angin kehancuran di depan, area belakangnya menjadi semacam zona aman sementara bagi mereka. Xiaoyan mengerut kening dan mengatakan, "Kalian ingin melewati tempat ini dengan berlindung di belakangku. Kalau begitu, kalian harus membayar harganya." Sosok-sosok itu memang tidak lemah. Jika mereka berhasil menumpang aman di belakang Xiaoyan tanpa membayar apapun, maka itu akan menguntungkan mereka. Terlebih lagi, mereka bukan berasal dari dunia sensi. "Tuan Dewa, kami tidak akan menyalahgunakan perlindungan Anda. Setelah keluar dari tempat ini, kami pasti akan memberi imbalan yang pantas." Setelah itu, suara-suara dari belakang pun bermunculan, dan Xiaoyan melanjutkan langkahnya. Jika dilihat dari pandangan mata, jarak yang harus ia tempuh untuk keluar dari tempat ini masih lebih dari 1000 langkah. Sementara di atas kepala, angin kehancuran mutlak semakin pekat. Terbang jelas bukan pilihan. Sebenarnya, Xiaoyan bisa saja langsung menembus tempat ini dengan kekuatan jiwa lubang voidnya. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya, sebab ia ingin memahami tempat ini lebih dalam. Terlebih lagi, ia ingin mengenal kekuatan jantung api pemusnah peringkat pertama ini. Ia ingin menganggap tempat ini sebagai tempat ujian. Untuk mendapatkan kekuatan esensial dari dunia ini, setidaknya ia harus memahaminya, merasakannya, bukan malah menghindarinya. Xiaoyan juga menyadari tempat ini sebenarnya sangat cocok sebagai lokasi pelatihan tubuh. Rupanya para pendahulu yang datang ke sini tidak menyadari bahwa angin kehancuran ini bukan angin biasa. Setidaknya, ini adalah nyala anak api dari hati api pemusnah. Dan hanya anak api sekuat itu yang mampu membentuk badai seperti ini. Dengan kekuatanku saat ini, dan dukungan dari 3 jantung api dalam tubuhku, mungkinkah aku bisa menjinakkan anak api ini? 100 langkah ke depan, langkah Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Orang-orang di belakangnya langsung panik. Celaka, dia tidak sanggup lagi. Mundur. Refleks mereka langsung mundur secepat mungkin. Namun, begitu mereka mundur, angin kehancuran yang sebelumnya ditahan oleh Xiaoyan langsung menerjang, membuat mereka kembali terluka parah. Hanya 1 orang yang tidak mundur. Matanya berkilat, nafasnya sangat lemah. Bukan karena ia tidak ingin mundur, tapi karena lukanya belum sembuh. Jika mundur, dia pasti mati di tempat. Xiaoyan mengabaikannya. Ia diam dan mengaktifkan teknik penciptaan kehidupan di antara alisnya. Seketika, 9 tanda bintang emas di dahinya menyatu membentuk 1 bintang putih terang. Dewa kuno 1 bintang. Tubuh sejati pun muncul. Tubuh barunya memberi kekuatan fisik yang jauh lebih dahsyat. Dengan percaya diri, ia membentangkan kedua tangan dan membuka mulut lebar-lebar. Jika aku ingin menjinakkan anak api ini, cara tercepat adalah menyerapnya langsung ke dalam tubuhku. Meskipun resikonya tinggi, namun ia tidak ragu sama sekali. Sebuah kekuatan hisapan yang luar biasa muncul dari mulutnya. Dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi raksasa sepanjang puluhan ribu meter. Seperti pusaran yang menyedot segalanya, angin kehancuran mutlak yang penuh dengan kekuatan penghancur ekstrim itu pun tersedot masuk ke tubuhnya. Begitu masuk ke dalam, angin itu langsung berusaha menghancurkan tubuh Xiaoyan dari dalam. Namun, 3 warna api asal dalam tubuhnya meskipun bukan peringkat pertama, tetap merupakan kekuatan esensi yang sangat kuat. Mereka segera menyebar, menjaga tubuh Xiaoyan dari dalam, membendung kehancuran dan melindunginya dari bahaya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Pokoknya ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.